Akan melaksanakan bedah rumah atau bersih-bersih rumah. Satu orang warga Kampung Kajanan Singaraja, Bali dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng karena menderita gangguan jiwa. Tentara yang pada masa perjuangan berada pada garda terdepan, di masa pembangunan saat ini tanggung jawab itu masih melekat erat. Belasan tentara yang dikerahkan untuk melaksanakan bakti sosial menemukan 3 warga yang membutuhkan bantuan. Sebelum melaksanakan operasi kemanusiaan, para tentara di Koramil Buleleng 01 melakukan apel siapa dipimpin dan Ramil. Kalau kita lihat saat ini, nanti rekan-rekan bisa melihat telur taruh bawah. Ini ya, lebih. Ya, naikkan aja. Ini, boleh. Sementara itu di lapangan Dandim 1609 Buleleng, Windra Listrianto langsung memimpin operasi kemanusiaan di RT 3 Kelurahan Kampung Kajanan. Di TKP tampak Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Lohesti Ranitasari mengajak seorang dokter untuk membantu perawatan Ibu Sapinah 90 tahun dan Ibu Maimunah. Sekarang Pak periksa ya. Pak periksa ya, Mbak. Mbak, periksa nih. Nah, periksa kesehatan nih. Oke. Oh, enggak. Tidak dipotong-potong disuntik, cuma diperiksa mantan, diperiksa aja. Oke, periksa aja. Akan disuntik ya. Sekali saya datang ke kamar mandi, merayang saya jalan. Nama saya Rani, Pak. Ini dokter saya DPR. Iya, Bu Rani. Ya. Ini Ibu DPR, saya dokternya gitu ya. Jadi tolong, Bu DPR. kalau pokoknya kita kakak adik, Pak. Iya, sih semua. Jadi kalau bisa yang kayak gini tuh jangan didiemin ya, Pak. Wartawan. Satu unit rumah yang ditempati oleh Sapinah 90 tahun berhasil dibedah. Belasan tentara dibantu warga dan Babin Kantipmas setempat melakukan perbaikan lantai, dinding dan bagian yang rusak pada rumah tersebut. Saya gerak sendiri langsung sama teman-teman. Wah, begitu Mas. Baju kaos-kaosan jelek. Warga lainnya Siti Maimunah 88 tahun dibantu kursi roda dan spring bed. Sedangkan Nur Hasanah 55 tahun secara kebetulan ditemukan pada bagian pojok salah satu rumah warga. Wanita lajang ini menderita gangguan jiwa dan ditempatkan menyendiri pada bagian belakang rumah. Di kamar sebelah di depan nih. Gini dia kayak orang gila tuh dia. Suaranya keras, gini bikin ribut. Kalau orang gila dia itu apa? Dia dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau dia normal, maksud saya. Tapi dia ingat sama saya. Oh ini ingat ya. Terus Bapak takut gitu ketemu sama dia, takut? Enggak marah dia. Namanya siapa, Bu? Oh, Nama ada nih. Mas siapa dipanggil biasanya? Nur. Nah, Ibu kenapa duduk di sini? Kenapa? Kenyal, Emang bekerja di mana? Capek dia. nggak bekerja. Oh, nggak bekerja, ya. Ini punya siapa ruangan? Gelap. Nah, Ibu ada gini. Enggak, kalau dia Apa namanya, Mas? Sekarang Ibu kok duduk di sini, kenapa nggak duduk di kursi aja? Sama dia produk-produk gitu dia. Karena dia yang malu. Bobo di mana biasanya? Ini lagi Di sini tidur? Kenapa? Kok nggak di kasur? Tapi harus diobservasi dulu. Kalau seandainya ini dibuat kamar, Apa yang sakit? Apa sakit? Tiang dokter. Nah, apanya sakit? Bocor apa Pak? Nggak ada. Boboknya di kasur ya. Ada kamar Ini kayak kamar dia sini dia. Tapi karena bocor, lagunya ini pindahin di depan terus. lagu-lagu mana lagu? lagu Ya, ya. Mana pakai apa dengerin lagunya? ada tempat tidur, ada Apa? setiap hari. tegang hilang tegang. Siapa itu duduk begitu? Saya lihat.
Sudah duluan. Mana si Bayu ini? Bayu belum tahu ini si Bayu. Ibu tahu sekarang hari apa ini tahu? Hari apa sekarang? Saya takut nih hari apa sih? Iya biar tahu dia orientasi nggak? Dia nggak punya anak. Hah? Nggak tahu. Mun ibu nama siapa? Sinawang ada. Sinawang ada. Mun sekarang tahu siapa presidennya sekarang? Namanya Tahu. Udah berapa lama kayak gini? Misi Bajangnya dia udah. Dari Bajang sudah gini, tapi nggak ada obat-obatan yang diminum sebelumnya. Oh, enggak. Nggak pernah kontrol kemana? Nggak pernah berobat ya. Yang bersangkutan sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng karena menderita gangguan jiwa. Namun setelah mendapat pemeriksaan, warga bersangkutan diperbolehkan menjalani rawat jalan. Pak dari sini Pak, naik Pak, biar tampang Pak. Kita mau aneh. Lalan. Oh, santai. Pelan-pelan. Dan nggak diapain. kok. Oke. Semua ikut keluarganya. Ya, silakan naik. Dulu ya. Kita mau aneh, kita mau. Hei. Puas kepala. Dandim 1609 Buleleng Muhammad Windra Listrianto menjelaskan, operasi kemanusiaan yang dilakukan setelah mencermati kondisi warga di Kelurahan Kampung Kajanan. Dandim Listrianto mengaku prihatin atas kondisi yang dialami oleh ketiga warga yang bersangkutan, mengingat kenyataan ini ditemukan di pusat kota. Kewajiban kita Pak, bukan Tentara Nasional Indonesia saja, tapi kepolisian, Polri, kemudian jajaran aparat pemerintah juga ya sama-sama kita berupaya. Ini kan kewajiban moral kita sebagai manusia, kewajiban moral kita sebagai aparat negara, di mana negara dan aparat negara hadir untuk membantu kesulitan masyarakat di sekitar. Itu juga sesuai dengan doktrin kehidupan kita sebagai personil militer dan kepolisian, di mana kita ada membantu masyarakat, membantu kesulitan masyarakat di sekitar. Sederhana saja Pak, jadi kita ingin masyarakat itu jangan sampai ada yang tersia-sia, jangan sampai masyarakat itu ada yang merasa dia tidak dipedulikan. Kemudian ya sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu. Apakah kegiatan ini hanya spontanitas atau masih berkelanjutan? Ya selagi kita masih temukan ada yang membutuhkan, kita akan berupaya semampu kita. Memang ada yang membutuhkan, kita akan berupaya semampu kita untuk membantu. Karena kewajiban kita Pak. Dan saya rasa itu bukan kewajiban aparat negara saja, tapi seluruh masyarakat. Masyarakat pun sudah membantu kok. Seperti sekarang, ada yang bukan keluarganya, tapi dia membantu untuk merawat. Ada lagi yang itu bukan rumahnya yang bersangkutan, tapi dia rela untuk rumahnya tersebut diberikan untuk ditinggal yang bersangkutan. Itu kan luar biasa menurut saya. Dandim 1609 Buleleng Muhammad Windra Listrianto mengakui, jika sumber dana operasional kemanusiaan ini dikumpulkan melalui gotong royong. Terkadang kita nggak bingung Mbak, jadi kita hanya ada inisiatif, ada semangat, ya pacar ya. Banyak yang membantu. Begitu kita sampaikan mohon bantuan kepada rekan-rekan, kemudian kita juga memberikan komunikasi dengan yang lain, rata-rata semua membantu. Seperti apa yang kita kerjakan hari ini semuanya terlibat, dari TNI, dari Polri, kemudian dari aparat masyarakat, dari masyarakat sendiri, kemudian dari rekan-rekan media, kemudian dari DPRD juga ikut di sana, kemudian dari aparat pemerintah juga terlibat. Sehingga ya kita saling membantulah gotong royong, intinya untuk supaya masyarakat kita yang perlu mendapatkan bantuan terbantu. Di tempat yang sama, Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Luhesti Ranitasari mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi. Apalagi, 3 warga ini berdomisili 0 km dari pusat kota. Bisa dibilang saya kesal, iya. Saya sedih, ya. Karena apa? Masih aja ada masyarakat kita yang kurang mampu seperti ini di tengah kota. Gitu. Jadi saya juga luput dari mata saya selaku Ketua Komisi yang memang tugasnya membidangi ini. Kedepan saya segera akan komunikasikan dengan Dinsos karena leading sektor dari kesejahteraan sosial ini adalah ke dinas sosial. Jadi seperti yang tadi saya lihat tidak adanya belum sampai ke sini perhatian, mungkin perlu ada pemerataan dari dinas tentang pemberian bantuan, perhatian terhadap masyarakat yang kategori masih tidak mampu.
Rani sapaan akrab anggota Dewan 2 periode ini akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memaksimalkan pendataan kepada warga kurang mampu. Jadi begini, masalah BLT, semua bantuan yang ada di Kementerian Sosial masuk ke Dinas Sosial itu harus berdasarkan DTKS. DTKS itu yang harus saya cek kembali karena sebenarnya kalau DTKS sekarang prosesnya itu per 1 tahun 3 kali pemutahiran data. Jadi mungkin ini keliwat. Jadi kita berterima kasih juga kepada Pak Dandim yang sudah menghubungi saya untuk bersama-sama turun meng-cross check masyarakat kami. Kami sadar punya keterbatasan untuk bisa mencakup semuanya. Jadi saya juga bekerja sama dengan TNI. Pak Dandim juga sudah menginfokan ke saya. Nanti intinya saya akan segera tindak lanjut ini ke Dinas Sosial, baik itu meng-cross check data dari DTKS atas nama kedua nenek kita ini untuk mendapat perhatian yang lebih. Lurah Kampung Kajanan Agus Murjani mengaku terkendala akan juknis bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19. Oleh karenanya, Murjani mengaku akan segera mengajukan data warganya kepada Dinas Sosial Buleleng. Bentuk bantuan itu kan mengarah tidak saja dengan berdampak tapi kalau melihat dari keberadaan dua nenek kita ini yang betul-betul memang harus ada peran negara dalam hal ini harus hadir di sana, maka upaya kami dari pihak kelurahan segera kami akan upayakan dan kemudian akan kita teruskan lagi ke dinas supaya mendapatkan skala prioritas, karena kita tidak mungkin beban yang diberikan terutama kepada ibu yang selama ini yang katakanlah Ibu Haji ini yang merawat dan sebagainya yang keterbatasan itu sedikit banyak adalah kompensasi, ada pemberian yang sifatnya secara tunai, dan ini pun dana yang diberikan, uang yang diberikan itu kan salah satunya juga untuk merawat dan mengasuh daripada nenek itu. Amin selaku anak dari nenek Sapinah mengaku tidak mendapatkan bantuan langsung tunai BLT. Padahal dulu ibunya mendapatkan BLT. Sementara rumah yang ditempati ibunya adalah rumah yang sudah dijualnya namun diberikan kesempatan menempati oleh pembeli rumah bersangkutan. Rumahnya itu sudah dijual dengan perjanjian selama hidupnya ibu saya akan diberikan tinggal di rumah ini dan saya harus cari kos yang lain keluar. Ya, berapa waktu Pak Amin temu ibu? Tiap ada waktu saya kemari belikan obat, belikan nasi, dia apalagi saya gajian kasih uang dia apa kesenangan yang dia minta, biasanya senang dia istilahnya obat kayu putih nike, dia senang terus terang dengan tukur kalau gatal-gatal gitu. Pak Amin, ibu ini mantan pejuang Pak? Lama dia cerita, dia sekarang sudah bikin pengiran, waktu masih ingat dia mantan pejuang ya Pak, tahun 45 dia dengan pejuang Pak. Tapi tidak punya kartu apa yang Pak wartawan tanyakan itu Pak. Tidak punya kartu veteran? Tidak punya dia Pak. Kalau dulu dia malah kenang dengan Pak Nana, dengan Pak Badri, tokoh-tokoh itu Pak. Tapi dia tidak punya kartunya itu, tidak punya. Kalau kakak ada. BLT yang istilah yang 600 itu tidak dapat Pak. Dulu sempat dapat? Dulu dapat Pak, sejak istilahnya pergantian kalinya tidak dapat. Kalau dulu dapat 300 ya. Ustadz Ahmad Fauzi mengaku sangat terbantu akan gerakan yang dilakukan oleh TNI dibantu komponen warga lainnya. Kami merasa terbantu sekali atas bantuannya dari Bapak Dandim dengan Bapak Koramil atas bantuannya kepada warga kami yang bernama Ibu Sapinah dengan Ibu Maimunah. Kami sangat merasa lega sekali. Mudah-mudahan niat baik daripada Bapak Dandim dan Bapak Koramil bisa menjadi ladang amal bagi warga kami, ya terutama bagi Ibu Maimunah dan Ibu Sapinah. Lalu bagaimana hasil diagnosa Dr. Gunawan Landra atas kondisi yang menimpa Nur Hasanah 55 tahun? Wanita lajang itu mengalami gangguan jiwa lebih dari 20 tahun. Setelah menjalani perawatan pada Poliklinik Psikiatri, Hasanah yang diantar keponakannya menjalani rawat jalan. Masuk gangguan jiwa berat. Jadi yang terganggu adalah dia itu bentuk pikirannya. Dia tidak bisa berpikir realistis. Itu yang pertama. Termasuk gangguan jiwa psikotik atau berat. Nah, gangguan jiwa psikotik atau berat itu salah satu adalah schizophrenia ini. Yang cara ragu cuma itu wuduh. Tidak semua gangguan jiwa wuduh, tapi ini kita termasuknya. Belum sampai.
Sebetulnya ini kan terabaikan selama 15, hampir 20 tahun itu nggak pernah tersentuh oleh medis. Sebetulnya kalau dia lebih awal boleh obat, dia baik seperti kita bisa. Sosialnya kurang ya. Pekerjaan, jadi begini, dia ini kan terganggu fungsi sosial, pekerjaan, perawatan diri, kemudian waktu luang.